Untuk pesannya, mudah-mudahan selama adik-adik KKN di Desa Sidomukti ini bisa menambah pengalaman dan juga menambah pengalaman untuk hidup sosialisasi bermasyarakat. Dan tentunya pesan saya kepada adik-adik KKN kolaboratif kelompok 58 ini nantinya sepulang dari sini bisa mengambil hikmah ataupun yang baik saja dibawa ke kampusnya. Untuk yang kurang baik biar ditinggalkan, nanti akan kami benahi sendiri. Sabtu, 23 Juli 2022. Kami mahasiswa KKN kolaboratif kelompok 58 yang terdiri dari 5 universitas berbeda datang ke Desa Sidomukti dengan tujuan mengabdi kepada masyarakat. Beberapa hari yang lalu, kami telah menunaikan tugas kami dan telah menyelesaikan segala rencana kesejahteraan warga Sidomukti yang tak terlepas dari bantuan warga, perangkat desa, dan tak lupa teman-teman seperjuangan. Terima kasih sedalam-dalamnya kami ucapkan untuk segala keringat, waktu, dan tenaga yang telah diberikan demi kelancaran serta kesuksesan rencana selama kami mengabdi di sini. Terima kasih atas pelajaran hidup serta pengalaman yang tak akan pernah kami lupakan sepanjang hidup kami. Terima kasih telah menebar benih ilmu yang pasti akan bermanfaat bagi kami. Selamat jalan kami ucapkan. Semoga waktu dapat menuntun jalan kita untuk bertemu kembali. Baik Bapak, silakan Bapak perkenalkan diri dulu. Dari namanya siapa, usianya berapa, terus jabatannya sekarang sebagai apa Bapak? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunardi Hadi Praitno, usia 46 tahun. Jabatan saat ini adalah Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Sebagai Kepala Desa ya Pak ya? Iya. Terus Bapak bisa dijelaskan nggak Pak, Desa Sidomukti itu ada berapa dusun, terus RT RW-nya ada berapa, sama luas daerahnya itu kira-kira ada berapa Pak? Oke, Desa Sidomukti adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Mayang dari total 7 desa dan berbatasan dengan Kecamatan Silo. Yang mana untuk Desa Sidomukti itu terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Leduk dan Dusun Kerajaan. Untuk Dusun Leduk sendiri itu ada 8 RW dan 24 RT, sedangkan Dusun Kerajaan itu ada 11 RW dan 33 RT. Sehingga total untuk jumlah RT di Desa Sidomukti itu ada 54 RT. Sedangkan untuk batas-batas Desa Sidomukti itu di sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumber Kejayaan, Kecamatan Mayang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Silo, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Silo dan Desa Seputih, Kecamatan Mayang, sedangkan sebelah barat itu berbatasan dengan Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang. Sedangkan untuk luas total Desa Sidomukti itu seluas 689.708 hektar. Ini hasil pengukuran program PTSL tahun 2019 kemarin, Mas. Nah Bapak, ini kan disebut Desa Sidomukti ya Bapak. Nah itu awal mulanya bisa disebut Desa Sidomukti bagaimana Pak? Bisa minta tolong diceritakan Pak asal mulanya. Iya, jadi awalnya Desa Sidomukti itu bagian dari Desa Sumber Kejayaan. Jadi Desa Sidomukti itu pecahan, seperti itu Mas. Konon ceritanya dulu itu ada pengembara dari Pulau Madura yang namanya Pak Mukti. Jadi beliau datang ke tempat yang namanya saat ini menjadi Desa Sidomukti itu seorang diri. Pada saat itu tidak ada kehidupan di desa ini. Jadi beliau yang pertama kali membabat dan tinggal di Desa Sidomukti. Setelah itu banyak berdatangan dari pulau-pulau Madura ataupun sekitarnya itu juga menetap di Desa Sidomukti ini. Lambat laun ceritanya itu Pak Mukti ini sepuh dan akhirnya sakit-sakitan dan beliau akhirnya meninggal. Nah, masyarakat itu menganggap Pak Mukti ini sebagai tetua lah di desa ini. Jadi untuk mengenang jasa beliau, tempat ini dinamakan Sidomukti, yang artinya Sido itu jadi berkat jasa-jasa beliau, tempat ini menjadi sebuah desa. Nah, Mukti itu nama beliau. Jadi akhirnya nama Desa Sidomukti itu merupakan gabungan dari nama Pak Mukti dan hasil
dari jasa-jasa beliau yang sudah dirasakan oleh masyarakat Desa Sidomukti. Seperti itu, Mas. Bagus Pak. Terus Bapak, ini kan luasnya kan cukup luas ya Pak ya? Iya. Nah itu kira-kira jumlah warganya itu ada berapa Pak? Iya, untuk jumlah penduduk Desa Sidomukti ini merujuk dari hasil data laporan kependudukan Dinas Kependudukan Catatan dan Sipil Kabupaten Jember tahun 2021. Jumlah penduduk Desa Sidomukti itu saat ini 6.814 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 3.454 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan itu 3.360 jiwa. Sedangkan jumlah keluarga yang ada di Desa Sidomukti saat ini yaitu sebanyak 2.367 kakak, Mas. Banyak ya Pak ya? Lumayan. Terus Bapak nih, itu kan masyarakatnya lumayan banyak ya Bapak ya? Ya. Nah, otomatis kan ada lapangan pekerjaan Bapak. Nah, rata-rata mata pencarian warga Sidomukti itu apa Bapak? Iya, seperti kita ketahui, Desa Sidomukti itu merupakan secara demografis itu adalah daerah pegunungan, dataran tinggi, masih banyak lahan pertanian. Jadi otomatis untuk mayoritas mata pencarian atau pekerjaan warga Desa Sidomukti itu adalah petani dan buruh tani. Yang mana untuk Desa Sidomukti itu ada dua jenis pertanian. Yang pertama pertanian basah, itu contohnya seperti sawah dan lahan kering. Jadi untuk lahan kering yang di dataran tinggi itu kebanyakan ditanami kayu-kayuan, terus ya ada tebu yang paling banyak saat ini. Jadi mayoritas untuk lahan kering yang ada di Desa Sidomukti itu ditanami tebu. Selain itu juga ada tanaman singkong yang memang tidak terlalu membutuhkan air. Seperti itu. Nah, terus Bapak ya, apa sih yang ngebedain dari Sidomukti yang zaman dulu tuh Pak ya, sama yang waktu sekarang tuh? Apa yang bedainnya itu? Ya, tentunya kan semakin bertambahnya tingkat jumlah penduduk, terus juga dari SDM-nya, terus juga kemajuan di bidang lain, ini tidak menutup juga mengikuti adanya kemajuan desa. Salah satunya yang kita rasakan bersama saat ini jalan utama Desa Sidomukti yang mana kurang lebih 15 tahun kemarin ini tidak pernah tersentuh yang namanya pembangunan. Jadi alhamdulillah saat ini sepanjang kurang lebih 12 kilo yang mana jalan tersebut adalah akses masyarakat Desa Sidomukti untuk menuju pusat pemerintahan ke kecamatan, ke kabupaten, atau ke puskesmas, ataupun ke pasar, perekonomian, itu sekarang sudah sangat bagus sekali. Sehingga dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat. Dan juga tentunya kemajuan-kemajuan di bidang lain. Itu Mas. Ya Bapak. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Menurut Bapak nih, potensi yang dapat dikembangkan di Desa Sidomukti itu apa Bapak? Iya. Untuk sumber daya alam yang ada di Desa Sidomukti, karena memang daerah pegunungan, ini terutama ini pohon bambu yang memang banyak di Desa Sidomukti. Jadi potensi yang ada dan sudah berjalan ini ya dari dasar bahan bambu tersebut menjadi produk anyaman bambu tradisional. Dan ini sudah menurun dilaksanakan oleh warga Desa Sidomukti khususnya untuk yang daerah kerajaan. Jadi itu yang mungkin bisa dikembangkan. Sementara saat ini kan bentuk anyaman bambunya yang ada itu bersifat tradisional. Nah, kemarin sudah kami laksanakan pelatihan melalui program desa. Itu penduduk yang memang sudah mempunyai dasar keahlian untuk menganyam itu kita latih untuk membuat anyaman bambu yang lebih modern lagi. Yang tentunya memang membutuhkan pelatihan yang secara kontinu dan juga tujuannya nanti ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Seperti itu Mas. Iya Pak. Nah terus masuk ke lingkup akademik Bapak ya. Nah di Sidomukti itu ada berapa sekolah nih Bapak? Iya. Alhamdulillah semakin bertambahnya tahun jumlah pendidikan di Desa Sidomukti itu juga semakin bertambah. Jadi untuk tingkat dini itu ada PAUD, ada RA. Jadi untuk PAUD itu di Desa Sidomukti itu ada 2. Sedangkan untuk RA, Rodatul Atfal,
ini ada 4 dan TK-nya ada 1. Ini untuk di tingkat pendidikan usia dini. Sedangkan untuk setingkat SD atau MI itu ada 6 di Desa Sidomukti. Terus untuk setingkat SMP atau MTS ini ada 5. Sedangkan untuk tingkat SMA atau MA ataupun SMK ini ada 3. Sedangkan untuk pendidikan non formalnya ini ada 13. Seperti itu, Mas. Nah, dari sekian banyaknya sekolah nih Bapak di Desa Sidomukti. Nah, menurut Bapak nih, dari segi pendidikannya, apakah Desa Sidomukti itu sudah bisa dikatakan memadai, apa cukup baik? Iya. Jadi alhamdulillah lah. Jadi untuk dari segi pendidikan di Desa Sidomukti ini saya pikir cukup memadai, dan dengan jumlah lembaga yang ada dan juga dari pembagian ataupun tempat lembaga pendidikan yang ada ini terbagi di 2 dusun. Jadi saya pikir cukup memadai, tinggal mungkin nanti untuk peningkatan dari segi-segi lain yang perlu nanti sehingga bisa utamanya generasi mudanya itu lebih baik lagi, Mas. Baik Pak, masuk ke yang berikutnya. Bagaimana nih tanggapan Bapak mengenai kelompok KKN kolaboratif 58 di Desa Sidomukti, Bapak? Iya. Jadi untuk KKN kolaboratif ini baru tahun ini ada. Jadi biasanya yang tahun-tahun kemarin sebelum-sebelumnya itu hanya ada 1 universitas. Kalau yang tahun ini kan gabungan. Iya, kalau menurut data yang kami terima untuk kelompok KKN 58 Desa Sidomukti ini terdiri dari 5 universitas ya. Jadi sangat bagus sekali sih. Yang kalau kemarin hanya bersifat 1 universitas, kalau ini sekarang ini lebih luas lagi, sehingga secara ini tidak ada perbedaan antara universitas satu dengan universitas lainnya. Mereka menjadi satu kelompok yang harus menjadi satu tim yang solid, sehingga apa yang menjadi kewajiban atau tugas ataupun program kerja itu harus kompak dalam mengerjakan, sehingga keberhasilan dari tim itu sendiri bukan semata-mata dari satu universitas, tapi dari kompak dan solidnya kerjasamanya dari kolaboratif itu, Mas. Nah. Baik Bapak, masuk ke pertanyaan terakhir Bapak ya. Kesan dan pesan buat KKN kolaboratif Bapak, kelompok 58 apa Bapak? Iya. Kalau kesannya, jadi karena waktunya terbatas, KKN kolaboratif ini kurang lebih hanya 1 bulan, sedangkan proker utamanya ini beda dengan KKN sebelumnya. Jadi prokernya itu program kerja utamanya adalah verbal, verifikasi dan validasi penduduk yang masuk dalam DTKS. Dengan waktu yang relatif singkat, ini saya pikir kurang. Jadi kurang, karena apa? Yang pertama kan anak-anak KKN kolaboratif ini tidak tahu kondisi yang ada di desa. Terus yang kedua, kebanyakan masyarakat Desa Sidomukti ini kan untuk pekerjaannya ini kan petani dan bertani. Jadi kalau pagi sampai siang itu tidak ada, sore malam itu baru ada. Nah itu juga kesulitannya. Jadi kalau kesannya sih ya apa ya? Jadi tidak bisa maksimal untuk melaksanakan program kerja seperti itu. Ya mudah-mudahan lah, harapannya dengan waktu yang beberapa hari ini untuk adik-adik KKN kolaboratif bisa menyelesaikan tugasnya walaupun tidak sempurna. Untuk pesannya mudah-mudahan selama adik-adik KKN di Desa Sidomukti ini bisa menambah pengalaman dan juga menambah pengalaman untuk hidup sosialisasi bermasyarakat. Dan tentunya pesan saya kepada adik-adik KKN kolaboratif kelompok 58 ini nantinya sepulang dari sini bisa mengambil hikmah ataupun yang baik saja dibawa ke kampusnya,
untuk yang kurang baik biar ditinggalkan, nanti akan kami benahi sendiri. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya Bapak. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak. Oke, sama-sama. Barusan adalah wawancara kami bersama Bapak Kepala Desa Sidomukti, yakni Bapak Sunardi Hadi. Dan selanjutnya adalah cerita kita selama 35 hari berada di desa ini. Monggo. DDKS adalah data terpadu jaminan sosial, yang mana data itu memuat di dalamnya penerima bantuan sosial. Apa saja diantaranya PKH, BBNT, BST, AKIS, Kartu Indonesia Sehat, KIP. Oh ya. Seharusnya yang jelek bobolan tuh jadi bobol di. Ya, seperti itu. Saya sendiri mau jadi panitia tukang nilai takut sebenarnya. Jadi dari teman-teman KKN, dari kolaboratif sama dari Windiper nanti yang menilai. Tapi kan kemarin siang kamu masih megang. Yang tentunya apabila terdapat nilai yang sama. Ayo, aku belum ngerekam gaya lagi. Alamatnya Pak Sekali tadi kok nggak kirain. Mas Yur. Mas, pindah sini mas. Mas, maju mas. Kosong ke depan. Oh, yang tinggi yang bagus. Dipersilakan untuk merapat dan menuju di sebelah kanan dari operator. Terima kasih. Iya, Wong. Oh iya. Ayo, HP tengah badan. Kalau tidak ada orangnya berarti pialanya kembali ke panitia. Lin. Ada berapa, Pak? Banyak. Ya, jangan tanya, Pak. Gedek itu jadi pakai sering tali. Gedek itu. Gedek yang mana? Bukan. Nah, mungkin nanti siapa si Ali nanti bikin market itu ke Ali nanti. Ya? Iya, Pak. Oh, itu buat buat Variasi. Buat tatoan itu. Kalau ada ibunya nanti mencong-mencong. Kayaknya bisa deh bu. Halah rusak hari ini. Nah ini tinggal dikit bu ya. Kami yang rekomendasi dari Pak Kades kalau mau nanya suruh kesini gitu. Jadi sebenarnya mau maaf nggak yang nggak mau pilihan. Jadi kami tuh. Yang saya hormati Bapak Camat Daerah yang dalam hal ini kami Bapak Sejak, Bapak Danamil atau Wakil, Bapak Hukum kami yang salah, mana
sadari itu melukai hati kawan-kawan sekalian.